Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Sugiyarsi, NIM 8595459092. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka Program Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 4. Jadi, pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai permainan tradisional engklek. Yuk, simak videonya. Permainan tradisional engklek. Pada materi PJOK kali ini kita akan membahas mengenai permainan tradisional. Nah, permainan tradisional kali ini kita akan membahas 6 hal penting. Yang pertama yaitu akan membahas mengenai pengertian engklek. Yang kedua mengenai sejarah engklek. Yang ketiga kita akan mempelajari jenis-jenis pola permainan engklek. Kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai alat permainan dalam engklek. Yang kelima kita akan membahas mengenai manfaat permainan engklek. Dan yang keenam kita akan membahas mengenai aturan dan cara bermain engklek. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian engklek. Permainan engklek adalah permainan tradisional anak-anak yang dimainkan di atas bidang berupa gambar yang dilakukan dengan melompat menggunakan satu kaki dari satu kotak ke kotak berikutnya. Jadi rekan-rekan semua, itu merupakan pengertian dari engklek. Kuncinya adalah suatu permainan yang dilakukan dengan menggunakan satu kaki dan dilakukan dengan melompat. Jadi pada saat anak melakukan permainan ini anak itu akan mengkombinasikan 3 hal, yaitu kemampuan mata, tangan, dan juga kakinya loh. Dan dalam permainan ini juga terdapat kombinasi atletik, yaitu berjalan, berlari, melompat, dan juga meloncat. Nah, bisa dipahami ya dari pengertian permainan engklek. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai sejarah permainan engklek. Banyak sekali sejarah dari permainan engklek ini loh. Yang pertama ada yang mengatakan bahwa permainan engklek ini berasal dari Belanda, kemudian menyebar ke Nusantara pada zaman kolonial. Dan ada pula yang mengatakan bahwa permainan engklek ini berasal dari Romawi, tepatnya pada tahun 27 Masehi sampai dengan abad ke-15. Namun hal itu semua tidak ada bukti nyatanya. Jadi itu hanya sebatas sejarah yang mengatakan. Kemudian permainan engklek menyebar ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia dengan variasi aturan pola yang khas di setiap daerahnya. Dan kalian tahu nggak sih teman-teman, hingga detik ini permainan engklek itu masih berkembang dan sangat disukai oleh anak-anak karena bagi mereka ini adalah suatu permainan yang asik. Poin yang selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pola permainan engklek. Jadi ada 3 pola permainan engklek. Yang pertama yaitu ada kitiran atau baling-baling, kemudian ada pola gunung, dan yang terakhir adalah pola pesawat terbang. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih di antara 3 pola ini yang paling mudah dimainkan anak-anak adalah pola pesawat dan juga pola gunung. Nah untuk pola permainan baling-baling atau kitiran itu lumayan sulit ya untuk dimainkan anak-anak, tetapi ada juga yang menggunakannya. Tapi untuk di Indonesia yang sering dipakai adalah pola pesawat dan juga pola gunung. Kita akan membahas mengenai alat permainan engklek. Jadi ada 4 alat permainan engklek. Yang pertama yaitu kapur, yang kedua gacok atau genting, yang ketiga ada alas kaki, dan yang keempat adalah gambar pola permainan engklek. Jadi kapur itu fungsinya untuk apa? Kapur itu fungsinya untuk menggambar pola di atas lantai. Bisa juga kita menggunakan media tanah langsung dengan menggambar polanya di tanah ya teman-teman. Kemudian yang kedua tadi ada genting atau gacok. Jadi itu sebagai alat atau umpan yang kita lempar nantinya ya pada saat permainan. Yang ketiga ada alas kaki. Penting banget ya untuk teman-teman semua berhati-hati dengan menggunakan alas kaki agar kakinya tidak terluka. Kemudian alat yang terakhir yaitu ada gambar pola permainan engklek. Jadi penting banget ya, kalau nggak ada pola permainan engklek kita nggak bisa bermain engklek nih teman-teman.
Jadi penting untuk kalian menyiapkan pola permainan engkleknya, mau pilih yang mana, mau pilih yang pesawat, gunung, ataupun yang kitiran nih, seperti itu. Jadi itu ya alat-alat yang harus kalian siapkan sebelum memulai permainan engklek. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat permainan engklek. Banyak sekali loh teman-teman manfaat dari permainan engklek ini. Di sini ada 3 poin penting manfaat permainan engklek. Yang pertama berkaitan dengan fisik, yang kedua berkaitan dengan kognitif, dan yang terakhir berkaitan dengan sosial. Manfaat yang pertama yaitu berkaitan dengan fisik. Maksudnya adalah untuk meningkatkan koordinasi keseimbangan yang ada di dalam diri anak-anak dan juga kebugaran fisik anak-anak. Nah teman-teman, walaupun engklek adalah suatu permainan tradisional, tapi juga dapat menyehatkan tubuh anak-anak ya, supaya tubuh anak-anak menjadi sehat. Karena permainan tradisional engklek termasuk salah satu olahraga ya teman-teman. Manfaat yang kedua yaitu berkaitan dengan kognitif. Maksudnya adalah permainan ini dapat melatih kemampuan spasial, logika, dan juga strategi permainan yang dimiliki oleh anak-anak loh. Jadi anak-anak bukan hanya bermain tapi juga melakukan proses berpikir yang dapat melatih kemampuan kognitif anak menjadi lebih baik. Manfaat yang ketiga yaitu berkaitan dengan sosial. Maksudnya adalah melalui permainan engklek, anak-anak dapat melakukan interaksi sosial dan juga kerjasama di antara anak-anak loh. Jadi banyak sekali teman-teman manfaat dari permainan engklek ini. Poin selanjutnya kita akan membahas mengenai aturan dan cara bermain engklek. Ada 4 ya, dan yang pertama yaitu mengenai pola kotak. Jadi permainan engklek itu dimainkan di atas kotak yang digambar di atas tanah ataupun lantai ya. Bisa menggunakan kapur ataupun secara langsung di atas tanah dengan menggunakan kayu teman-teman. Aturan permainan yang kedua yaitu lompat dengan 1 kaki. Jadi pada permainan engklek itu kita diharuskan untuk melompati kotak dengan menggunakan 1 kaki dan tidak boleh menyentuh garis serta menginjak kotak yang dilarang teman-teman. Nah pada saat melakukan permainan kita itu harus hati-hati dan fokus supaya tidak menginjak garis dan juga kotak yang dilarang untuk diinjak ya teman-teman. Aturan dan cara bermain permainan engklek yang ketiga yaitu giliran bermain. Jadi pada saat melakukan permainan engklek itu dilakukan dengan cara bergilir ya teman-teman. Setiap satu orang yang bermain wajib menyelesaikan permainannya dengan cepat dan juga tepat. Tidak boleh menyentuh garis yang dilarang. Aturan yang keempat yaitu melempar gaco. Jadi gaco harus dilemparkan ke dalam kotak sesuai dengan urutannya dan tidak boleh melewati garis ataupun keluar dari area kotak ya teman-teman. Apabila gaco yang dilempar melewati garis atau kotak maka wajib mengulang dari awal dan dilanjutkan dengan permainan oleh orang setelahnya. Jadi ini merupakan contoh permainan engklek. Nah dimulai dari kotak yang pertama sampai dengan kotak yang terakhir, gaco yang dilempar tidak boleh melewati garis ya teman-teman. Apabila melewati garis maka akan digantikan oleh pemain setelahnya. Nah sekarang kalian udah tahu kan mengenai engklek dan juga cara bermain engklek. Selanjutnya giliran kalian ya teman-teman semua untuk praktek di rumah bermain engklek bersama dengan teman-teman kalian ya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai permainan tradisional engklek. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya untuk kita semua. Baiklah, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai berjumpa lagi ya.